Semua emang terdampak, semua emang terdampak. Itu dokter juga terdampak. Bener, banyak teman-teman nanya kok dokter jadian sama dokter ya? Iya, katanya rapid test itu tidak akurat lah, atau kenapa sih harus 2 kali? Karena memang lebih dari 80% itu orang-orang yang dirawat di ruang kritikal ternyata jadi punya masalah jantung. Nah, jadi sebenarnya setelah 14 hari harusnya diperbaikan, boleh di rumah selama 2 minggu lagi. Intinya kalau terapi plasma itu mereka berusaha meminjam daya tahan tubuh dari orang lain yang sudah sembuh. Jadi memang ternyata tetap aktif dan kita tetap secara fisik juga tetap aktif dengan olahraga 30 menit aja sehari. Itu enough sebenarnya untuk bisa membantu kita mengembangkan imun tubuh. Dokter atau entertainer? 1, 2, 3. Jadilah layak terbaik demi raga yang lain. Oke, selamat datang di Dr. Ekles Talk. Nah, ini adalah episode perdana di akun YouTube channel Dr. Ekles. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan juga bintang-bintang tamu yang sesuai expert di bidangnya. Dan episode perdana ini karena perdana ya, jadi ada eksklusif sedikit. Jadi bintang tamu harus sesama profesi nih. Nah, kita kehadiran Dr. Hits, Dr. Vito Dawai. Dr. Ekles. Dan ternyata orang Manado ternyata. Ya, kenapa di sini? Kenapa di sini? Oke, ini ada Dr. Vito. Senang banget ketemu. Apa kabar nih, Dok? Baik, sehat gitu kan. Dokter juga ternyata fresh. Harus naik 5 kilo. Jadi promo naik 5 kilo ya, tapi yang penting sehat. Yang penting sehat. Nah, Dr. Vito ini adalah spesialis jantung, jadi kita akan membahas kali ini, kita akan ngulik-ngulik sedikit mengenai corona dan apa efeknya juga ke jantung ya, langsung dengan expertnya. Tapi sebelum itu, gimana Dok, mengenai dampak corona ini, gimana kegiatan dokter? Ya, semua memang terdampak, Itu dokter juga terdampak, jadi artinya di rumah sakit pun kami bekerja itu ada jam piket, jadi waktunya dikurangi. Kami tidak setiap hari datang. Kami harus ada hari-harinya kapan mesti tugas. Dan karena satu alasannya adalah supaya tidak kerumunan orang di rumah sakit. Kalau hari biasa tiap hari memang ke rumah sakit? Biasanya kan tiap sampai Sabtu. Kalau tiap hari juga jangan. Nggak sempat libur. Bener. Anyway, istri dokter juga katanya? Dokter juga. Dokter. Ya, memang dokter buat dokter. Mungkin karena kuper kali ya, kalau pergaulan. Bener. Banyak teman-teman nanya kok dokter jadian sama dokter ya? Iyalah 24 jam itu sama dokter. Itu aja kita lihat ya. Iya. Aku agak penasaran nih. Oke, aku dokter, sebenarnya sehari-hari kan memang di klinik dan bisnis. Cuma kan Dr. Vito yang terjun langsung di rumah sakit melihat dampak dari corona ini. Nah, gimana sih dok? Boleh ceritakan? Nah, di frontline itu di tempat yang memang kita merawat COVID, saya di rumah sakit transit COVID. Jadi artinya rumah sakit ini orang-orang itu datang bisa screening. Mereka datang mungkin keluhannya bukan COVID, tapi kita bisa tahu dia COVID karena kita screening dia. Jadi orang kan awal mungkin nggak tahu dia COVID kan? Iya benar-benar. Nah, ada yang tanpa gejala kan ya? Betul sekali. Jadi karena itulah kita seperti melawan musuh yang nggak kelihatan. Nah itu yang menjadi tantangan buat kita karena kita rumah sakit transit COVID. Nah, ketika orang-orang datang, kadang-kadang kita tadi nggak bisa setiap hari datang karena satu hazmat juga kurang. Jadi kita nggak semua bisa pakai APD yang sesuai. Yang kedua, tapi dari rumah sakit gimana? Menyediakan APD atau? Mereka menyediakan, tapi memang kan jumlahnya terbatas sekali dong. Jadi memang harus sekali pakai. Sekali datang sekali pakai ya. Nah kalau udah pakai kan kita misalkan kita udah habis kita ketemu pasien itu kan kita lepas langsung ganti lagi, misalnya kalau ketemu pasien lain ganti pakai baru lagi. Jadi sehari bisa berapa APD? Ya kita bisa pakai misalnya kalau kita bertemu 4 pasien harus ganti 4 kali ya. Jadi setiap pasien harus APD beda-beda. Karena kalau enggak nanti kita bisa menularkan dengan yang APD yang lama kan. Jadi harus tukar. Nah karena itu makanya memang satu yang kedua juga kan rumah sakit sekarang tidak membolehkan ada pengunjung datang. Ya benar-benar. Lalu juga orang kalau misalkan kita bilang memang stabil-stabil aja boleh di rumah aja. Karena kita menghindari kerumunan. Dokter aja nggak tiap hari datang. Kita ganti-gantian, ada piketnya. Perawat juga gitu ya. Ada shiftnya. Iya. Jadi nah itu kan ada saya menarik, saya kutip Dokter Vito rumah sakit transit. Ada kan kalau saya lihat di berita rumah sakit rujukannya apa bedanya? Nah, kalau rujukan COVID itu gini. Jadi rumah sakit itu ada rumah sakit di 10 menit lah dari rumah sakit saya kerja. Itu rumah sakit yang hanya menerima pasien COVID. Dikhususkan. Udah itu rumah sakit yang udah lama atau dibuat khusus untuk? Dibuat khusus. Rumah sakit udah lama, tapi akhirnya sekarang tidak bisa pasien baru, cuma pasien yang COVID aja. Jadi begitu positif confirm maka langsung kirim ke sana.
Nah, rumah sakit yang lain, tentu rumah sakit yang lain kami kan juga terima kalau pasien datang kan, begitu dia keluhan panas kita langsung pisahkan. Oke. Nah, supaya orang yang sehat tidak tertular juga. Ada filter lah, ada filter di awal. Di awal, begitu di awal dia panas, demam, itu langsung kita pisah tempatnya. Oke, berarti gini dok, berarti orang harus ke rumah sakit transit dulu baru ke rujukan, gitu? Iya, mereka atau langsung kalau misalnya pasien-pasien nih yang di rumah sudah merasa COVID, sesak, sometimes kan obat-obat aja udah merasa COVID, gitu kan, sesak aja udah merasa COVID. Itu gimana? Langsung ke pusat rujukan atau? Enggak, ke rumah sakit biasa dulu. Supaya di rumah sakit transit ini mereka dipilah apakah betul, kalau emang benar confirm mereka baru dirawat di rumah sakit rujukan. Oke. Karena rumah sakit rujukan juga kan tempat terbatas juga. Jadi jangan sampai merawat pasien-pasien yang harusnya nggak dirawat di sana. Nah, saya penasaran situasi, dokter kan di rumah sakit transit, tapi gimana ya? Kan simpang siur nih yang terdengar bahwa yang diberita COVID ada ribuan segini, tapi exactly sama dengan realnya ternyata katanya lebih banyak atau lebih yang beredar sekarang. Iya. Memang karena gini, jadi kadang-kadang memang karena keterbatasan pemeriksaan di beberapa tempat rumah sakit juga, kadang-kadang mereka mungkin dirawat sampai berapa hari baru keluar hasil swabnya. Tapi sekarang mereka pemerintah sudah berusaha untuk nambah pemeriksaan. Sebelumnya kan memang karena keterbatasan alat juga kita sebenarnya bisa menilai COVID tersebut selain dari swab, ada juga kan pemeriksaan rapid test, ada pemeriksaan dari foto ronsen. Nah, walaupun memang belum confirm apalagi rapid test ya. Iya, rapid test kan belum confirm, tapi dengan gejala klinisnya yang sudah ada foto ronsennya, CT scan, pemeriksaan penunjang ya. Hal demikian di Wuhan juga di sana juga dipakai. Jadi mereka akhirnya biar cepat mereka CT scan dulu. Mereka memang pakai itu dan kita bisa bilang walaupun memang secara ini belum di confirm tapi arahnya udah ke sana. Jadi kita udah pisah langsung pasiennya langsung. Jadi berbeda dengan pasien lain yang kita harus layani dan mereka negatif gitu. Jadi tidak saling menularkan. Ya, memang nanti kita akan bahas lanjut juga karena kompeten Dr. Vito di jantung. Tapi secara umum ini yang sering juga saya dapat pertanyaan, dokter. Katanya rapid test itu tidak akurat lah, atau kenapa sih harus 2 kali atau 3 kali dites gitu? Mungkin dokter kita bisa jelaskan. Aku juga baru tes nih, 2 kali negatif. Saya 2 hari lalu tes juga. Sama ya, karena negatif. Dia itu positif kan, dia ada masa inkubasi juga. Betul. Nah, akhirnya memang karena itu kita harus tes ulang karena memang jangka waktu sampai 7 sampai 10 hari. Nah, kalau tes cuma sekali belum cukup karena memang antibodinya tubuhnya belum keluar kan. Jadi karena itulah kita mesti tes 2 kali. Jadi saya simpulkan bahwa kenapa perlu 2 kali tes, karena ada masa inkubasinya dok. Benar. Karena pada saat kita periksa pada masa inkubasinya pasti hasilnya negatif. Karena misalnya kalau misalnya baru awal belum terbentuk antibodinya. Jadi hasilnya negatif. Padahal kita udah COVID, udah masa inkubasi. Udah ada virusnya. Udah virusnya itu perlu 10 atau 14 hari lagi untuk 14 hari ya. 7 sampai 10 hari dites lagi ulang. Nah, itulah perlu ada yang bertanya, kok harus 2 kali 3 kali? Apakah worth it apa enggak gitu. Nah, sekarang kita lebih spesifik dok ke jantung nih. Nah, apakah virus corona menyebabkan penyakit jantung atau berdampak langsung ke jantung? Nah, ini menarik banget nih dokter. Jadi memang virus corona itu kan dia utamanya infeksi ke saluran napas. Nah, saluran napas ini memang yang paling banyak punya reseptor lah, kayak angkutannya virus tersebut lebih banyak. Tapi ternyata angkutan tersebut nggak cuma ada di saluran napas, di jantung juga ada. Nah, jadi yang awal-awal ketika itu kita berkesimpulan bahwa orang-orang yang punya penyakit jantung yang lebih berat kan, karena memang lebih dari 80% itu orang-orang yang dirawat di ruang kritikal ternyata jadi punya masalah jantung. Karena mereka sebelumnya punya penyakit 80%? Jadi seperti orang yang punya asma, orang yang punya diabetes, orang yang pernah serangan jantung, pernah gagal jantung, pernah jantungnya bengkak gitu. Nah, ternyata itu demikian. Tapi ketika dilakukan lagi penelitian berikutnya, ternyata memang jantung ini juga bisa menjadi sasaran, namanya myokarditis sasarannya. Jadi kayak peradangan pada jantung. Jadi dia bisa langsung merusak jantung juga. Nah, itu terdapat pada sekitar 49% kasus. Nah, jadi ternyata demikian. Nah, karena itulah jantung menjadi hal yang bisa menyebabkan seorang jatuh dalam keadaan di ICU dan sebagainya. Tapi mungkin saya klarifikasi di sini, bukan corona yang menyebabkan penyakit jantung, tapi mungkin corona karena infeksi, daya tahan tubuh menurun, penyakit penyertanya yang kabur gitu kan ya? Penyakit penyertanya jadi lebih berat. Contoh kalau penyakit jantung berarti. Jadi bukan corona langsung yang menyebabkan
Atau bisa secara langsung bisa, kali ya? ada langsung bisa. Jadi myokarditis tadi jadi langsung di penyebab perdana bisa. Ternyata bisa. Oke. Jadi dia karena angkutannya si corona ini ternyata ada juga jantung. jantung juga. Oh. Jadi memang bisa, walaupun memang paling banyak di saluran napas. Tapi untuk jantung langsung bisa, dia bisa myokarditis tadi. Oh, oke. Jadi bisa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Iya, betul. Ada infeksi di jantung. Biasanya memang overload sekarang kan di saluran pernafasan, tapi ternyata bisa move ke jantung. Iya, itu namanya myokarditis. Jadi infeksi di jantung. Nah, cuma gimana dok? Cara penanggulangannya sekarang gimana? Nah, sekarang memang kalau pasien itu datang kan ini kan namanya virus, berarti kan harusnya memang dia limited disease ya, dia self limiting disease. Dia lama-lama emang dia akan disembuhkan dengan kekebalan tubuh kita. Tapi kita harus support dia kan, kita kasih oksigen. Kalau mereka sesak kita kasih obat sesek. Ada obat-obat juga yang dikasih untuk support juga dia punya daya tahan tubuh. Nah, jadi sebenarnya setelah 14 hari harusnya diperbaikan, boleh di rumah selama 2 minggu lagi. Nah, jadi itu sebenarnya begitu. Nah, walaupun sekarang banyak perkembangan obat-obat yang sedang di dalam pengembangan dan sebagainya. Ada vaksin, ada obat. Kemarin saya baca di Remdesivir ya, ada itu obat antivirus. Nah, itu dikatakan dia memang bisa menghambat perkembangan dari virus tersebut. Tapi apakah udah resmi? Maksudnya apakah udah resmi untuk virus itu atau untuk whole virus? Virus umumnya. Memang di Amerika mereka sudah dia sudah approve ya. Tapi itu saja kan kalau uji klinik itu kan masih berlanjut. Tapi mereka masih akan mengawasi lagi, lihat efek sampingnya gimana ya. Tapi memang jelas menurutku ini langkah maju buat kita. Dan juga ada terapi convalescence yang sekarang lagi marak juga. Sama juga sih mereka juga dalam keadaan uji klinis juga. Jadi artinya mereka juga masih terus berkembang. Nah, aku nggak tahu ketika video ini tayang mungkin akan ada update baru lagi. Nah, tapi saat ini ketika kita lagi merekam ini, mereka sementara terus mengembangkan itu. Intinya kalau terapi plasma itu mereka berusaha meminjam daya tahan tubuh dari orang lain yang sudah sembuh. Mereka pakai tentara kekebalan tubuhnya buat pakai orang pasien yang lagi menderita, lagi sakit. Tentu saja ada beberapa indikasinya, ada yang boleh, ada yang enggak. Nah, itu juga ya sedang sementara dikembangkan. Vaksin juga sama. Memang so I think itu sesuatu yang bagus ya. Bagus. Memang saya baca juga ya dok ya. Beberapa perusahaan sekarang beberapa negara berlomba-lomba menciptakan obat. Ya bagus lah. Harusnya kita berdoa bersama supaya memang ada yang dari Amerika yang tadi yang sudah mengklaim, tapi memang ya sementara juga ya dalam masa ini. Nah, yang saya mau tanyakan gini dok, ini kan kita lagi work from home nih. Work from home, orang pada malas-malasan di rumah dan sebagainya. Nah, tips-tips untuk kesehatan ya secara umum untuk untuk menjaga daya tahan tubuh supaya karena kan daya tahan tubuh ini salah satu pertahanan tubuh kita untuk virus corona sebenarnya. Maksudnya tips-tips dari dokter yang berkaitan juga dengan kesehatan jantung gitu. Nah, yang daily mungkin. Surprisingly sebenarnya apa yang menjadi pelajaran dulu ya dokter ya, yang kita selalu harus mencegah daripada mengobati. Ternyata itu memang sekarang yang paling ampuh. Jadi memang di samping memang mau ada vaksin, mau ada obat, tapi pada kenyataannya bagaimana kita mengembangkan daya tahan tubuh kita itu yang paling benar. Dan itu bisa dicapai itu dengan olahraga. Jadi emang kalau cuma rebahan aja, benar-benar stay aktif, mesti saya aktif kayak dokter Ekles lah ya, cari inovasi tetap cari bikin itu sama dong. Jadi memang ternyata tetap aktif dan kita tetap secara fisik juga tetap aktif dengan olahraga 30 menit aja sehari. Itu enough sebenarnya untuk bisa membantu kita mengembangkan imun tubuh. Karena imun tubuh ini bukan organ tapi kan sirkulasi berperan juga. Jadi sistem. Nah, jadi semuanya harus bergerak. Karena gini, secara singkat bisa kita bilang bahwa ketika kekebalan tubuh sel-selnya ini ketika itu mau masuk untuk membasmi yang jahat dia kan butuh sirkulasi juga. Maksudnya harus lancar juga dengan cara olahraga. Betul. Lalu makan juga. Jadi pertama olahraga dong ya. Olahraga minimal setengah jam lah ya. Kedua dok apa? Kedua kita pilih makanan. Pilih makanan mesti yang bagus tinggi protein. Nah, tinggi protein ini bagusnya juga kalau memang bisa dilengkapi dengan karena utamanya kan kekebalan dari protein ya. Dan juga memang kita perlu banyak makan sayuran dan vitamin karena ada antioksidan, serat dan sebagainya. Kalau tipsnya sebenarnya gampang, kita kalau misalkan lihat makanan itu harus berwarna-warni. Jadi ada apa? Pelangi gitu. Ada pelangi, harus pelangi di makanan di piring kita dokter. Merah kuning hijau. Sawi putih. Misalkan sayuran sawi hijau ya, pokcai. Lalu ada yang lain, ada bisa makan apel, anggur, jadi berwarna-warna, ada jeruk. Nah, itu bisa untuk membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh karena ada vitamin C, antioksidan dan sebagainya. Jadi pertama olahraga, kedua makan warna-warni. Warna-warni, tinggi protein, buah-buahan dan sebagainya. Makan warna-warni lah ya. Makan warna.
Tapi kalau diwarnai gimana dong? Ya, pakai warna tuh. Jangan pakai warna. Pokoknya warna-warni tapi yang alami. Yang alami, ya, buah-buah dan sebagainya. Terus apa lagi dong? Nah, yang ketiga ini yang penting. Gara-gara kita work from home dokter, kadang-kadang mungkin lupa kita itu nggak ada batas kerjanya jadinya. Akhirnya kita begadang. Oke. Kita misalkan, ya kan karena nggak ada sekarang gampang dicari jadi Bener, orang. saya ketawa karena pedang bermata dua. Ke saya juga. Iya, sama dokter saya juga. Oke. Iya. Kadang-kadang lupa diri kan. Kadang-kadang karena dia udah tadi di rumah terus nih kan. Terus rapat sampai jam 11 malam. Kadang-kadang Zoom meeting terus bikin apa, bikin konsep, bikin apa. Ternyata kok udah jam 12 gitu kan. Ternyata gitu. Nah, harus kita ingat sebenarnya itu harus tetap cukup. Ya, 6-7 jam itu harus tetap ada dan itu harus continue. Jadi artinya kita tetap jam tidurnya sama supaya ada ritmiknya. Di ritmenya. Jadi selalu ada. Nah, karena memang kita punya sel-sel stres itu juga berpengaruh pada sistem imun juga. Benar. Jadi tetap harusnya waktu tidur harus sama. Iya. Jam 10 tidur ya dokter ya. Sama saya juga tidur ya. Ini kalau istriku lihat. Nah, idealnya, nah ini sering banyak dipertanyakan dan memang ini secara umum sih idealnya tidur kan 6 sampai 8 jam. Nah, di waktu jam berapa sebenarnya yang tepat gitu? Ini mewakili yang nanya ini sebenarnya pertanyaan umum tapi ini sangat menarik juga kita bahas. Di waktu jam berapa sebenarnya? Karena gini, ada orang kan bilang gini, saya udah tidur 8 jam tapi tidurnya jam 5 pagi. Bangunnya jam 1 malam. Nah, apakah itu sehat? Tapi saya udah kan seorang dokter 8 jam, saya udah 8 jam, tapi tidurnya jam 5 pagi. Nah, apakah itu sehat? Nah, nggak dok. Ini kendalanya emang kalau orang misalkan juga dia punya shift ya. Kayak kita kan sebenarnya juga dokter, polisi, security dan sebagainya. Iya, punya shift itu emang itu salah satu tantangan buat kita juga supaya nggak bisa kayak gitu. Dan memang harusnya sebenarnya kalau tanya sebaik-baiknya emang harus tetap malam tidurnya. Malam. Karena kita kan punya hormon-hormon dok ya. Hormon dan sebagainya. Iya, yang buat kita happy juga. Makanya kadang-kadang kalau kita tidur nggak beraturan rasanya nggak happy ya itu tuh tapi itulah ya jadi disarankan malam ada yang banyak sih pasien saya juga mungkin ada pasien dokter dok saya tidur udah 8 jam kok tidur jam berapa jam 4 pagi jam 2 tapi 8 jam ya tapi tetap sama sebenarnya itu ternyata itu tidur yang tidak cukup sebenarnya gitu. Karena kualitas tidurnya kadang nggak cukup karena kita sebenarnya kan punya untuk tidur ini kan ada bioritmiknya dan itu kita punya tubuh yang bisa mengenali pagi siang malam. Makanya kadang-kadang kalau memang kita tahu pagi itu kita sebenarnya udah bangun kita udah alert buat bangun. Nah, itu mesti kita mestinya mengikuti itu pagi bangun supaya terbiasa. Karena dia pun menciptakan hormon stres juga supaya siap nanti kortisol naik kan supaya nanti siap kita siap untuk menghadapi aktivitas. Nah kalau kita kembali terus kan hormon bingung juga kapan mesti keluar. Timbul penyakit yang lain kadang-kadang timbul mah juga waktunya makan nggak makan tidur kan tapi asal lambung keluar itu yang benar sekali. Jadi saya simpulkan dong pertama olahraga, kedua makan bergizi warna-warni pelangi tapi yang alami yang alami. Jadi warna-warni itu maksudnya tinggi protein dan buah-buah dan perbanyak buah-buah dan sayur. Keempat dua ya. Ketiga istirahat teratur. Apalagi dong ada saya rasa itu yang paling yang keempat yang penting juga rajin merawat muka ya. Itu yang saya kode dari tadi dong. Apalagi biar happy dong. Iya kan? Itu yang saya kode dari tadi apalagi karena itu belum. Jadi rajin cuci muka itu bikin happy loh benar. Karena orang-orang juga kadang-kadang gini apalagi yang mungkin yang ibu perempuan itu bikin happy buat keduanya. Mereka juga happy ya perempuan lihat wajah kinclong di muka. Pasangannya happy juga. Pasangannya happy juga. Walaupun di rumah please dia jangan tiap hari pakai daster ya kan. Kode. Tapi memang benar, maksudnya di samping wajah pakaian juga sangat membantu mood, sangat membantu mood. Tahu nggak kabar? Ini jadi gosip, tapi gosip ilmiah ya. Jadi tahu nggak kabar bahwa perceraian di negara-negara yang terdampak COVID itu sangat tinggi sekarang. Ketika mereka di lockdown, mereka mungkin tiap hari ketemu orangnya sama terus kan, dan pakai nggak siap, mungkin daster terus. Rambutnya urakan, terus ke kiri ke kanan, ya we don't know, tapi mungkin aja kan gitu. Kenapa terjadi pada saat yang bersamaan? So we have to juga tetap aja merawat diri juga. Ya tentang diri kita ya harus peduli juga. Walaupun di rumah ya ada orang lain selain di rumah yang melihat kita juga yang butuh refresh juga ya kan. Dan itu bikin semangat juga dokter. Aku kemarin sempat ngobrol sama Melani Putria ya. Mereka dibilang saya tuh tiap hari jam 8 olahraga tetap bangun mandi pakai baju olahraga. Jadi biar kerasa benar-benar kayak kerja. Benar. Saya benar. Ya, kemarin juga saya sempat ngobrol ada salah satu psikiater. Iya benar dong. Jadi contoh kalau waktu kerja supaya kita nggak malas kita harus mandi dan pakai baju kerja. Supaya memang kerasa di kerja. Akan beda suasana kalau kita kerja terus pakai daster. Jadi perlu dong kalau malam hari ya. Oh iya nanti kita bahas di ini ya tips daster.
Oke, jadi rajin membersihkan tubuh lah ya, membersihkan tubuh. Dan jangan lupa dok, membersihkan wajah tidak cukup dengan air saja. Ya, mesti pakai Facial wash. Oh iya, ini untuk siapa sih ini? Ini kan tuker nih. Aduh nih gawat aku saya itu terus. Jadi tidak cukup dengan apa facial. Dan ternyata dong kalau wanita yang make up ini menurut penelitian penelitian Ekles Laboratory tidak cukup dengan facial wash. Harus ada tonernya. Oh, pakai toner juga. Harus ada tonernya. Bedanya apa tuh dokter? Sama ini jadi bahas. Makanya udah bilang ini jadi beda. Jadi toner itu mengangkat yang tidak terangkat oleh toner. Sometimes pasien-pasien wanita kan make up tebal, ada yang tebal 3 cm, 5 cm tergantung ketebalannya. Apa make up ini? Jadi perlu tidak cukup dengan facial wash saja, harus dengan toner gitu. Nah, itu. Ya. Jadi tips membersihkan. Nah, ini yang penasaran dok, ini kan banyak juga yang bertanya pada takut ke rumah sakit. Iya. Jadi pada takut ke rumah sakit karena ya benar sih, secara alami sedang keluar rumah aja takut bersentuhan dengan orang aja takut, apalagi kita mau ke rumah sakit pusat dirawatnya dalam tanda kutip ya gitu. Nah gimana dok? Ada solusi kah atau ada penyampaian? Jadi gini, memang sebenarnya kita semua sekarang disuruh di rumah aja kan. Jadi semua orang kalau dalam keadaan stabil seringkali saya menerima konsulan, kadang-kadang juga dari aplikasi gitu, mereka bilang, dok ini saya susah banget sekarang nih, keringat dingin keluar. Terus saya bilang, itu kok kayak serangan jantung, saya bilang gitu kan, harus sempat ke rumah sakit, takut dok ketularan. Tapi ini kan emergency. Apalagi jantung ya, apalagi jantung jantung keras. Ada juga yang lain, saya pernah pasien juga kemarin, pasien ini karena dia sudah usia agak 60 tahun ke atas dan dia usus buntu ternyata. Tapi ketika dibuka di operasi itu sudah menahan semua. Saya datang karena saya sebagai konsultan dokter jantung yang diminta untuk cek jantungnya juga kan. Nah itu tapi dia datang udah telat seminggu sebenarnya, udah sakit udah lama, takut ke rumah sakit, datang akhirnya udah komplikasi. Nah jadi artinya hal semacam ini harus sampai melawan juga ya gitu. Kalau memang harus ke rumah sakit karena emergency, please come, nggak apa-apa karena memang harus cepat ditolong. Jadi caranya ya memang kita harus segera ke rumah sakit, pakai masker. Kalau memang kita nggak yakin bisa selalu ketemu air mengalir dan sabun, hand sanitizer. Jadi kalau kita mau bersihin masker, sentuh wajah itu tangan harus bersih juga. Nah itu jadi memang tetap bawa hand sanitizer dan juga kan memang sekarang juga ada juga kan yang sudah hand sanitizer yang pakai moisturizer juga kan, jadi bisa cepet juga walaupun itu nggak jadi kering-kering banget. Kering-kering banget ada ya. Boleh cek juga kita ada ada minta di aku tulis tuh kan ada sekarang ya kan kadang-kadang orang kalau nggak tahu ya kan ada hand sanitizer plus ada moisturizer kan ada bentuknya kayak gel gitu ya. Jadi makanya maksudku memang maksudnya kita tetap menjaga kesehatan kita, jangan sampai ketularan COVID juga. Tapi kalau memang urgent, you have to go to hospital atau rumah sakit ya tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jadi maksudnya masker sedia berjaga-jaga lah ya. Iya. Jadi jangan takut ke rumah sakit lah kalau memang urgent. Kalau memang stabil ya nggak apa-apa di rumah. Kalau memang urgent, please go karena itu juga bahaya kadang-kadang. Apalagi tadi kalau serangan jantung, kalau orang sesak napas tiba-tiba gagal jantung. Apalagi penyakit jantung ini sangat emergency harus melakukan treat ya. Iya. Jadi orang Manado bilang anfal ya atau hosa. Sesak gitu ya. Hosa apa sih itu? Sesak ya. Jangan. Ya benar anfal kan orang bilang gitu kan. Nah, jadi memang kalau dalam keadaan memang emergency dan mengancam nyawa ya harus ke rumah sakit. Jangan takut keluaran tapi padahal di rumah udah nggak bisa napas susah ya gitu. Jadi mungkin saya tarik kesimpulan harus bijak lah ya. Harus bijak menyikapi kalau memang Anda perlu ke rumah sakit ya harus mengenai kesehatanmu. Iya gitu. Karena gini, virus ini kan bukan kayak di udara gitu berterbangan, bukan. Mereka melalui percikan. Jadi kalau memang kita nggak sentuh-sentuh barang sembarangan, kita nggak pegang-pegang muka kita dalam keadaan tangan kotor, harusnya kita nggak ketularan sebenarnya. Jadi bukan virus itu di rumah sakit berterbangan di udara, enggak. Jadi kalau kita tetap jaga cuci tangan, physical distance kayak gini, kita jaga jarak gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Nah karena itulah kalau memang emergency ya harus sakit. Harus. Memang sih yang paling penting juga selain tadi memang ya itu dari dalam diri selain perlengkapan masker, memang harus dari dalam diri daya tahan tubuh. Ini yang paling penting karena daya tahan tubuh ini barrier kita ya. Karena banyak juga yang tanya, dok katanya ternyata corona demam berdarah yang lebih berbahaya atau TBC lebih berbahaya atau dan sebagainya. Iya, karena banyak yang bikin mati kan ternyata banyak meninggal dan bisa menular udara. Menular udara malah. Jadi
Iya ya mungkin ya dok. Memang sebenarnya jangan juga terlalu over takut atau over panik dengan corona ini. Memang perlu kita waspada. Ya. Tapi jangan ketakutan menguasai whole life kita. Iya benar. Gitu. Nah, oke, Dokter Vito. Nah, sebelum mengakhiri segmen ini, segmen lagi. Sebelum mengakhiri episode ini, nah di dokter apa sih nama acaranya? Dokter Ekles Talk. Nah, karena masih baru nggak apa-apa ya salah dong. Justru ini uniknya. Iya, nggak apa-apa namanya. Dokter Ekles Talk. Nah, kita ada kayak ini Dokter Vito game seru-seruan. Oh iya. Nah, tapi uniknya di episode perdana ini aku juga ikut katanya. Jadi udah disiapkan oleh tim. Namanya adalah Ekles Quick Question. Jadi saya sama Dokter Vito akan menjawab langsung pertanyaan. Berapa soal sih? 100? Aduh, nama dong. Ada 50. Oh. 10 matematika ya. Jadi kita akan lihat berapa persamaan dari kedua dokter. Profesi udah sama, Iya, tapi bidangnya beda-beda. Tapi kita akan Oke. Jadi Ekles Quick Question. Ini jangan ya. Karena udah. Jadi Ekles Quick Question. Jadi pertanyaan cepat dan saya Dokter Vito akan menjawab secepatnya. Ya. Oke. Menjawab setelah dihitung. Hadiahnya apa? Ya. Hadiahnya akan disiapkan. Ucapan terima kasih. Oke. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama dijawab setelah hitungan ketiga. Oke. Pertama, pilih mana? Makanan berminyak atau makanan pedas? 1, 2, 3. Pedas. Wih, Oke. sama. Pertanyaan kedua. Kan udah naik 5 kilo nih. Udah kurang minyak dong gitu. Sama-sama orang Manado. Orang Manado nih, ada orang kakas lagi. Orang kakak Gak makan nasi deh. Kedua, asam atau manis? 1, 2, 3. manis. Oh asam. Oh. Asam. Aku suka yang manis-manis sih. Aku so manis soalnya dia aku nggak mau yang Oh, manis. gitu. Biar imbang. Pertanyaan ketiga, sayur atau buah? 1, 2, 3. Buah. Oh, ya. sama lagi. Ya. Pertanyaan keempat, nasi atau roti? 1, 2, 3. Roti. Nasi. Oh, kakas toh. Lamuan atas. Di Manado tuh ada kampung Lamuan atas. Tapi aku nggak terlalu begitu nasi ya. Masa ya gitu ya? Benar ya? Iya roti. Gue biasa mungkin dari kecil karena orang tua suka roti jadi. Dia Lu suka memang roti? roti. Oh gitu ya? Oh. Bukan mau sok-sok LA ya. Iya nggak tahu sekarang sih. Emang Eropa ini ya. Memang Manado sama Eropa agak Tetangga. Manado belok kanan. Udah Eropa. Eropa itu. Udah ya. Lanjut ya. Oke. Ini pertanyaan kelima. Oke. Dicintai atau mencintai? 1, 2, 3. Mencintai ya. Iya dua-duanya kalau dua-duanya. Nggak bisa. Kan suruh pilih dulu. Dicintai. Kalau secara egois ya dicintai. Ya. Kalau mencintai itu lama-lama dia cinta kita juga. Oh, oke. Pertanyaan terakhir ini harus dijawab dan berikan alasan. Ya. Apa? Oke. Harus dijawab dan berikan alasan. Cepat juga ya. Baik. Pilih mana? Dokter atau entertainer? 1, 2, 3. Dokter. Wah. Hey. Berikan alasannya, silakan dari bintang tamu. Nah, silakan dokter alasannya. Oh, kalau aku alasannya karena aku sebagai dokter, aku bisa entertain mereka juga kok. Ya, dan aku sekarang sekarang entertainer juga, tapi karena memang aku awal sebagai dokter. Iya. Dokter Ekles. Iya, karena memang cita-cita udah dari kecil dan untuk menggapai dokter susah. Susah banget ya sekolahnya ya. Pakai banget ya. Oke, susah banget karena perlu pengorbanan ya kan? Ya kan? Iya, Pengorbanan iya. waktu dan sebagainya. Ya itu jadi dan lewat dokter bisa ngeling semua ya sama kayak dokter Vito. Ya. Gitu. Kisah hidupnya, kisah kesusahannya Dokter Ekles, inspirasinya ada di YouTube aku ya, nonton. Betul ya. Oke, udah berapa pertanyaan? Udah ada 5. Oke, bikin berikutnya lagi. Dari berikutnya. Nah, tapi jangan dulu ini dok, jangan dulu senang, jangan sedih, jangan dulu senang.
Nah, tadi kan berdua nih, sekarang aku kasih tantangan untuk Dokter Vito karena dengar-dengar ini ternyata penyanyi ya. Oh, mungkin karena apa? Darah orang Manado ya. Suka ngomong, suka ini jadi bisa ini ya. Bisa. Bisa. Oke. Kita nyanyi ini mungkin buat teman-teman sejauh kita ya. Yes, betul. Berhubung dua-dua dokter, kebetulan ya memang di set sih. Dokter Gak ada kebetulan. Ya. Jadi kita menyanyi untuk aku challenge dokter untuk dan dokter akan menyanyikan sebenarnya untuk garda terdepan. Iya. Dokter, tenaga medis dan sebagainya. Perawat. Dan saya masukkan juga sih tenaga non medis yang kerja di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya, security, receptionist, lalu office boy. Ya punya yang include cleaning service, ya, semua yang ada benar-benar langsung merawat in touch langsung dengan pasien. Ini untuk kalian ya. Iya. Oke. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Dokter Ekles. Oke. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Sekali lagi ya referen ya. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak peduli yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan akan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Oke, ya. Mudah-mudahan. Thank you so much Dokter Vito. Mudah-mudahan lagunya dapat apa ya? Menambah semangat. Ya, karena ada yang mengapresiasi mereka, ini yang menciptakan tentu juga memberikan apresiasi kan buat kita. Dan apa something yang touchable banget ya demi memang demi raga yang lain. Iya betul, demi orang lain dan memang sudah begitulah apa yang menjadi jalan hidup yang pilihan kami berdua ya. Dan dokter ya untuk melayani. Ya. Oke. Kok jadi ini ya? Jadi melo ya. Enggak, justru harusnya semangat tuh. Semangat karena mereka saja mau berkorban untuk orang lain. Jadi kita juga sekarang tugas kita yang ada di rumah, tugas kita yang ada memang mesti perlu keluar rumah karena mencari nafkah, ya sudah jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Kalau aturan pemerintah sebaiknya diikuti. Stay at home. Kalaupun mau keluar seperlunya, tapi tetap ada physical distancing 1-2 meter. Pakai ini ya? Pakai 1-2 meter kan? Iya, 1-2 meter. Pakai masker. Dan jangan lupa selalu cuci tangan. Kalau tidak sempat ya pakai hand sanitizer. Oke. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dulu Dokter Ekles Talk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Ya. Oke. Dan semoga apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat bagi kalian. Stay safe, jaga kesehatan, jangan panik. Oke, sampai jumpa.